Seperti kacang lupa kulitnya, sebuah peribahasa sering kita dengar yang mau mengingatkan dan memberitahukan bahwa banyak kali dan umumnya orang ketika sudah berhasil, sudah merasa matang, mapan, dia lupa dari mana dia berasal dan dia juga lupa ketika berkat melimpah, dia lupa dari mana berkat itu berasal. Saat kita lupa asal segala sesuatu, juga asal diri kita itu, sebenarnya kita mulai hidup asal-asalan. Kita mulai menjadi tidak tahu diri. Kita mulai menjadi ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita lupa, seperti kacang lupa sama kulitnya. Kita lupa dari mana kita berasal. Dan juga satu lagi yang sering kita lupa. Kita lupa dan gak tahu akan kemana kita kembali. Tapi sebaliknya kalau kita tahu dari mana kita berasal, yang pasti dari Sang Pencipta yang menjadikan kita, dan akan kemana kita kembali, yaitu kembali lagi kepada Sang Pencipta itu, maka kita akan melihat hidup dengan sebuah persepsi yang baru. Hidup yang tidak kita jalani dengan sembarangan, atau hidup yang sekedar kita jalani dengan main-main, tetapi justru dengan sebuah keseriusan, kesungguhan, sekaligus ketangguhan untuk menjalaninya. Karena Dia yang daripadanya kita berasal akan menuntut kita sampai kita nanti juga akan kembali lagi kepada Dia yang merupakan asal muasal kita. Karenanya mari ingat siapa kita, supaya apa? Kita tahu asalnya dan juga kita tahu dirinya. Tahu asal, tahu diri. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita hari ini. Dari dua ayat, pertama Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan yang ke-14, sebuah ayat yang sudah terkenal. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Satu ayat lagi dari Perjanjian Lama juga dalam 1 Samuel 2 ayat 8. Ia atau Tuhan menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Kedua ayat ini mengutip sebuah kata yaitu debu. Di dalam bacaan yang pertama tadi di Mazmur, sebuah Mazmur yang begitu indah yang memberitahukan kepada kita betapa Bapa sayang kepada anak-anaknya, itu gambaran kita di hadapan Bapa. Dia sayang kepada kita. Dia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tapi sekali lagi seperti renungan yang lalu, apa sih dan cirinya kayak apa orang yang takut akan Tuhan? Tentu saja orang yang takut akan Tuhan, setelah kemarin kita membahas bahwa orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang hormat, orang yang taat, orang yang dekat kepada Tuhan, makanya dia takut akan Tuhan. Maka hari ini definisi takut akan Tuhan mau dijelaskan, yaitu bahwa dia hidup menyadari dirinya berasal dari Tuhan. Ini hal mendasar sekali untuk kita takut akan Tuhan, karena kita berasal dari Dia. Dikatakan lagi dalam Mazmur 103 tadi ayat 14. Sebab Tuhan sendiri tahu apa kita. Coba, tidak disebut Tuhan sendiri tahu siapa kita. Tapi Dia tahu kita ini apa. Kita ini dasarnya debu, benda, barang yang siap terhempas begitu saja. Mudah tertiup angin, habis dan sudah tidak ada lagi. Itulah debu, bukan? Tetapi berita penghiburannya adalah Bapa sayang kita kepada anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bukan saja hormat, taat, dan dekat, tetapi dia adalah orang yang sadar siapa dirinya, berasal dari mana, dan akan kemana dia pergi. Yaitu satu jawaban, asalnya dari Tuhan. Kita dibuat dari debu yang tidak berarti dan berharga. Oleh Tuhan dihembuskan nafas, kita bisa hidup, dan kita akan kembali lagi jadi debu, kembali lagi ke asalnya Tuhan kita. Tapi berita penghiburannya bukan saja Bapa sayang kepada kita, tapi Dia juga menegakkan kita dari dalam debu.
menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur, dan bahkan bukan saja ditegakkan dan diangkat, tapi didudukkan bersama-sama para bangsawan. Berarti apa? Diberikan sebuah kesetaraan dengan sang raja, diberi kesetaraan bahkan memiliki kursi kehormatan, dikatakan demikian. Inilah yang Tuhan lakukan. Inilah yang Tuhan ingin beritahukan, bahwa Dialah yang punya alas bumi, di atasnya lah Dia menaruh daratan. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dia adalah prima clausa. Apa itu prima clausa? Dia prima causa dan prima clausa. Dia penyebab segala sesuatu. Dia awal mula, dia asal muasal kita. Dan dia juga yang akan terus menyertai kita. Inilah hal yang mendasar supaya apa? Kita tahu asal kita dari mana, dari siapa. Dasarnya kita debu tidak berarti, tapi di tangan Tuhan baru berarti, dan oleh Tuhan kita jadi berarti. Dan itu yang bikin kita tahu diri, siapa saya. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan tidak punya apa-apa dan tidak bisa buat apa-apa. Renungan hari ini mau ajak kita untuk sadar bahwa orang yang tahu dari mana ia berasal dan akan kemana ia kembali, itulah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang demikian tidak akan mudah larut di dalam sesal, di dalam kesal, tidak mudah menyesali segala yang terjadi. Dia sadar dia punyanya Tuhan, dia milik Tuhan, akan kembali juga kepada Tuhan. Jadi hidup ini baru berarti kalau ada Tuhan dalam hatinya, kalau ada Tuhan bersamanya, kalau ada Tuhan menggendong dia. Tidak ada penyesalan, dan juga tidak ada yang namanya rasa kesal yang terus-menerus. Saat kesal, lelah, saat kita sedang marah, sebal mungkin, datang lagi kepada Tuhan, ingat Dia yang punya kita. Kita mungkin dicaci orang, kita mungkin sedang sebal, atau kita dibuat kesal oleh orang lain. Ingat asal kita. Saat kesal, ingat asal kita, yaitu dari Sang Pengasih, Allah Bapa kita. Dan orang yang takut akan Tuhan juga tidak suka ikut-ikutan. Orang yang takut akan Tuhan itu benar-benar ikut sesungguhnya. Bukan ikut-ikutan latah. Orang lain begini saya bikin. Orang lain lakukan hal yang salah, saya lakukan yang hal salah. Karena semua lakukan, masa saya nggak boleh lakukan. Tidak suka ikut-ikutan orang yang takut akan Tuhan. Dan yang pasti hidupnya tidak asal-asalan. Dia terus menata hidupnya, makin berjuang, bisa salah memang, tapi dia tahu dirinya siapa. Karena dia tahu asalnya dari mana dan akan kembali ke mana. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo belajar lagi, sadar terus. Sadar orang yang takut akan Tuhan. Hari ini pelajaran kedua adalah orang yang sadar, tahu asalnya dari mana dan tahu dirinya siapa. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.